Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan membaca dari Mazmur 86 ayat 12 sampai 13 sebagai ayat pengantar ibadah kita. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita tahu kita hidup sekarang di masa yang sulit dan masalah-masalah seringkali menjadi lebih sulit hari ini. Besok menjadi lebih sulit lagi. Kita terjebak dalam berbagai permasalahan. Mungkin ada teman-teman orang di sekeliling kita yang tidak mengerti. Seringkali kita menjadi berkonflik dengan sekeliling kita. Tetapi ada satu penghiburan bahwa Tuhan, sobat kita yang sejati, Dia ada di dalam hidup kita. Dia menguasai hidup kita. Mari kita datang hari ini. Kebaktian ini kita memulai dengan memujikan pujian dari KPPK nomor 209. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Dialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesah, Dia selalu menghiburku, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselah, hasil tanaman melimpah. Ia segarkan, Ia tambahkan sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, percaya padanya. Bersamanya ku amanlah, setiap saat ku pandang Dia. Kemanapun selalu serta sobatku. Yesus segala-galanya, selalu yang ku rindu. Ku bersandar kepadanya, sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya ku bahagia. Hidup kekal, ku mengenal sobatku. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan,
Inilah kami di hadapan Tuhan. Kami terbuka di hadapan Tuhan. Segala perilaku, tindak tanduk kami, perkataan dan pikiran kami terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kami bicarakan, apa yang sudah kami lakukan, seringkali itu menyakiti hati sesama kami. Seringkali itu mengecewakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Menurut kasih setiamu yang besar itu Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih untuk pengampunanmu. Mohon Tuhan melayakkan setiap kami. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan. Untuk kondisi pandemi wabah virus corona ini. Kami berdoa untuk kesadaran setiap kami. Untuk mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Supaya setiap kami melakukan protokol kesehatan itu dengan disiplin. Dan ajarkan juga kepada kami untuk peduli. Mengingatkan orang-orang di sekeliling kami ketika mereka tidak melakukan protokol ini. Mengingatkan mereka Tuhan. Ajarkan kami untuk peduli dan mengingatkan orang-orang di sekeliling kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk permasalahan ekonomi. Kami tahu hari demi hari tidak menjadi begitu mudah tapi menjadi begitu sulit. Permasalahan ekonomi begitu sulit. Tuhan kami mohon Tuhan berkati kami. Mohon Tuhan beri hikmat buat setiap kami. Ketika kami harus menghadapi permasalahan ekonomi. Beri hikmat untuk setiap kami agar dapat mengatur keuangan dengan bijaksana. Beri hikmat juga buat setiap kami pertolongan-Mu ya Tuhan. Ketika kami mengalami permasalahan-permasalahan yang sulit terkait dengan kondisi ekonomi yang kami hadapi. Mohon Tuhan berkati jemaat Tuhan. Ketika mereka berseru meminta pertolongan Tuhan. Tuhan menolong satu persatu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dengan tetap berdiri kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama seluruh orang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita mengucap syukur karena saudara dan saya mempunyai Allah yang meskipun saat ini mengizinkan setiap kita menghadapi pergumulan yang sulit dalam hidup ini, tetapi sekali-sekali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan rambut di kepala kita, Tuhan tahu. Tuhan menghitungnya. Dia melindungi jiwa saudara dan saya. Mari jemaat kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui KPPK nomor 228. Ia melindungi jiwaku. KPPK nomor 228. Ia melindungi jiwaku. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku. Ya genggamku dalam tangan yang teguh dan bawa ke sungai teduh. Ya menggenggamku dalam tangan teduh, ku rasa aman dan tentram.
Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Ya bimbingku sepanjang hidup, Ya bimbingku sepanjang hidup. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, yang menanggung semua bebanku, yang menopang sehingga ku tak goyah, dan berikan ku kekuatannya, yang menggenggamku dalam tangan teguh. Ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Ya bimbingku sepanjang hidup, Ya bimbingku sepanjang hidup. Anugerah-Nya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi hatiku. Bila ku diangkat-Nya, ku puji Dia, mulia bagi penebusku. Ia menggenggamku dalam tangan teguh. Ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Ya bimbingku sepanjang hidup, Ya bimbingku sepanjang hidup. Bersama-sama kita akan melanjutkan dengan bacaan pertanggapan kita. Hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan ayat ke-5, dimohon jemaat ayat ke-6 silih berganti sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-5. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian bacaan pertanggapan. Biarlah ini menjadi pengingat setiap kita, menjadi doa kita. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh penginjil Gema Mustika dengan tema adalah Heart of Prayer. Bersama-sama kita akan mempersiapkan diri. Kita tahu saudara dan saya punya kesempatan hidup dan biarlah kita terus menyembah Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyi pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom Jemaat GKK Tenggelis Menjoyo, Surabaya yang dikasihi Tuhan. Kita sedang diperhadapkan dengan satu keadaan, satu kondisi di mana hari-hari ini yang menjadi pergumulan kita bersama-sama. Bukan hanya pergumulan kota Surabaya, bukan hanya pergumulan bangsa Indonesia, tapi juga menjadi pergumulan seluruh masyarakat yang ada di dunia. Karena itu pagi hari ini saya rindu menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Bagi kita semua sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya.
yaitu Heart of Prayer. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian ini, mari kita sama-sama bersehati, bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang kasih setianya selalu baru setiap hari. Punya Allah yang selalu mengasihi kami. Apa kami semakin mensyukuri di tengah situasi yang tidak mudah ini ya Tuhan. Sudah hampir 6 bulan ya Tuhan. Kami menghadapi situasi di mana satu virus yaitu COVID-19 semakin hari semakin merajalela termasuk kota kami, di negeri kami, Indonesia. Demikian juga kami sampai hari ini belum bisa kembali gereja. Belum lagi bisa beribadah di gereja ya Tuhan. Ibadah masih harus dilangsungkan secara virtual, secara online. Kiranya itu tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi kerinduan kami, tidak mengurangi kehausan kami untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Ya Tuhan, sebentar kami mau kembali membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Kiranya Kau boleh menolong kami dengan hikmat Tuhan, pimpinan Roh Kudus memahami, mengerti isi hati-Mu. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang penuh kelemahan, keterbatasan, dipakai menjadi alat-Mu ya Tuhan. Berkati waktu ini menjadi waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi kasih Tuhan, kita akan membaca satu nats Alkitab yang terdapat di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Banyak dikasihi Tuhan. Firman Tuhan, Yeremia 29 ayat yang ke-7 tadi dikatakan Tuhan memberikan kepada kita satu tanggung jawab, satu tugas untuk mengusahakan, mengerjakan kesejahteraan kota kemana aku buang. Yang artinya Tuhan mau kita sebagai orang-orang percaya selalu mengusahakan kesejahteraan. Di mana Tuhan tempatkan kita di kota manapun dan di negara manapun. Cuma dikasihi Tuhan bukan sebuah kebetulan. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tempatkan di kota Surabaya yang tercinta ini. Bukan sebuah kebetulan kalau kita hari ini ada di kota Surabaya. Oleh karena itu sebagai orang-orang percaya seharusnya kita menjalankan firman Tuhan seperti yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 tadi. Kita harus mengusahakan kesejahteraan kota kemana aku buang. Semuanya dikasihi Tuhan, sekarang Tuhan tempatkan saudara semua di kota Surabaya. Berarti kita ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan kota Surabaya. Semuanya dikasihi Tuhan, kata kesejahteraan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata shalom. Dan kita sudah sangat familiar dengan kata shalom ini. Yang memiliki pengertian damai, sejahtera. Melalui ayat tersebut kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki sebuah
anak-anaknya, supaya anak-anak Tuhan dapat menghadirkan shalom atau dapat menghadirkan damai sejahtera di mana Tuhan tempatkan kita. Dalam Yeremia 29 ayat ke-7 tadi ada dua hal yang sangat penting. Bagi anak-anak Tuhan di dalam menghadirkan shalom atau damai sejahtera, apa itu saudara? Yang pertama, katakan usahakanlah, yang memiliki pengertian berarti kita harus berusaha dengan keras, mencari dengan sungguh-sungguh sampai mendapatkannya. Berarti kalau dikatakan usahakanlah shalom, berarti kita memiliki usaha yang keras, mencari dengan sungguh-sungguh supaya shalom dapat dihadirkan di kota, di tengah-tengah bangsa. Yang kedua, saudara, dikatakan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan supaya shalom itu hadir. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi. Di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Di mana ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan, umat Tuhan memiliki usaha yang begitu keras dan berdoa supaya shalom itu boleh hadir di tengah-tengah bangsa dan kota mereka. Saya akan bacakan untuk kita semua 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu hari-hari ini banyak orang mulai kehilangan shalom. Karena kita sedang diperhadapkan dengan satu keadaan, satu kondisi di mana banyak orang mulai kehilangan shalom. Apa itu saudara? Virus COVID-19. Virus corona ini sudah semakin merajalela dan semakin membuat kita umat manusia mulai kehilangan shalom. Umat manusia mulai dikuasai kekhawatiran. Umat manusia mulai dikuasai dengan ketakutan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita percaya penyakit boleh besar. Penyakit boleh menakutkan. Tapi kuasa Tuhan kita jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari setiap penyakit yang ada. Cuma jadi kasih Tuhan, virus corona di mata Tuhan, di tangan Tuhan, bukan sesuatu yang menakutkan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal dalam Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang ajaib, yang kuasanya tidak tertandingi oleh apapun. Kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh takut saudara. Tapi juga ingat, tidak boleh gegabah. Kita tidak boleh sembrono. Kita tidak boleh abai dan lalai.
kita tetap harus senantiasa mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan. Pemerintah hari-hari ini betapa serius mengatasi virus ini. Dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai kepada pemerintah daerah. Mari kita ikuti dan patuhi setiap anjuran pemerintah bagaimana kita harus menghadapi virus COVID-19 ini. Menjadi kasih Tuhan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, yaitu kita harus memiliki hati beban untuk bangsa ini. Kita harus memiliki hati untuk kota kita tercinta, kota Surabaya. Dan bentuk dari kita memiliki hati, bentuk dari kita memiliki beban untuk kota kita, untuk bangsa kita, seperti yang tertulis dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 15 tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudara, adalah mari kita bersama-sama merendahkan hati. Di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Semuanya dikasihi Tuhan. Dalam kita menghadapi hari-hari ini, saya yakin kita percaya sekarang waktunya, sekarang saatnya kita merendahkan hati di hadapan. Kita melihat, kita mendengar bagaimana virus corona ini sudah membuat bukan sekedar manusia biasa, bahkan para pemimpin negara-negara hebat pun mereka akhirnya mengakui bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Mereka memerlukan Tuhan. Oleh sebab itu jemaatnya dikasih itu sebagai orang-orang percaya, mari kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang berkenan pada orang-orang yang rendah hati. Tuhan kita tidak berkenan kepada orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Kenapa saudara? Kita harus menyadari bahwa kekuatan kita manusia terbatas adanya. Oleh karena itu jangan pernah kita mengandalkan kekuatan manusia. Berarti kita merasa kita tidak memerlukan pertolongan Tuhan. Kita tidak memerlukan Tuhan. Dan hal ini sangat tidak berkenan di mata. Maka dikasih Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan Allah mengutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Saya akan bacakan Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Banyak dikasihi Tuhan. Oleh karena itu marilah dengan segala kerendahan hati kita memohon kepada Tuhan untuk dapat menolong bangsa dan kota kita dalam menghadapi kondisi hari-hari ini yang secara kekuatan manusia kita tidak mungkin bisa mengatasinya. Karena kita bukan sedang menghadapi musuh yang dapat kelihatan oleh kasat mata. Bukan sedang menghadapi musuh yang membawa senjata dan dapat kita lihat. Saat ini kita sedang menghadapi satu virus yang tidak dapat kita lihat dengan kasat mata jasmani kita. Tapi virus ini betapa mengerikan, membuat banyak orang begitu khawatir dan ketakutan.
Banyak dikasih Tuhan, betapa bodohnya, apa sombongnya kita kalau hari-hari ini ada orang yang merasa tidak perlu Tuhan. Sudah terlalu banyak orang-orang hebat, para pejabat yang merendahkan hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka meminta supaya Tuhan turun tangan menolong kota mereka, menolong bangsa mereka. Oleh karena itu hari ini sebagai orang-orang percaya, marilah kita bersatu hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa meminta dengan kerendahan hati kita, supaya Tuhan turun tangan menolong bangsa dan kota kita Surabaya dalam menghadapi situasi yang tidak mudah. Remaja dikasihi Tuhan. Hal yang kedua, dikatakan dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita sebagai umat Tuhan harus selalu mencari Tuhan. Jadi kasih Tuhan, marilah kita mendorong setiap orang untuk mencari Tuhan dalam menghadapi kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Tapi marilah yang pertama-tama kita mulai dari diri kita masing-masing. Dari diri kita sendiri untuk lebih sungguh lagi mencari Tuhan, sebab Tuhan sangat senang dan berkenan kepada anak-anak Tuhan yang selalu mencari wajahnya. Yesaya 55 ayat 6 berkata kepada kita sekalian, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Hanya dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu senang. Kita umatnya mencari Tuhan, mencari wajahnya, menghampiri Tuhan. Allah begitu senang, bahkan begitu berkenan untuk ditemui. Kita tahu ketika Allah berkenan kepada kita, maka Tuhan akan menolong kita. Dan janji Tuhan kepada umatnya, bila kita mencari wajahnya, maka kita akan dilalukan, diluputkan dari setiap malapetaka. Hal ini tertulis dalam kitab Zefanya, pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Zefanya 2 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan demikian, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan. Cuma yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, merendahkan hati kita kepada Tuhan, serta melakukan hukum-hukum dan firman-Nya, maka firman Tuhan katakan kepada kita, kita akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Walaupun hari-hari ini kita diperhadapkan dengan virus corona, tapi percayalah kalau kita terus mencari Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan meluputkan kita dari setiap malapetaka. Cuma dikasihi Tuhan, kita sudah belajar melalui 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Yang pertama, merendahkan hati. Yang kedua adalah mencari Tuhan. Dan kita akan masuk kepada bagian yang ketiga. Yang ketiga adalah bertobat atau
pertobatan. Cuma dikasihi Tuhan, di sana dikatakan merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Cuma dikasihi Tuhan, kata berbalik dari jalan-jalannya yang jahat adalah bertobat. Bertobat artinya meninggalkan hidup yang lama, hidup yang penuh dengan dosa, hidup yang penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Meninggalkan semua kehidupan yang lama itu dan beralih kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Cuma dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat merindukan, sangat menghendaki, menginginkan umatnya atau orang-orang berdosa boleh berbalik dari jalannya yang jahat dan bertobat. Bahkan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia lahir di kandang yang hina, bahkan mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Dia rindu supaya kita semua boleh bertobat, menerima pengampunan. Tuhan menghendaki pertobatan. Tuhan sangat menginginkan pertobatan manusia berdosa. Seperti firman Tuhan katakan, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Orang berdosa yang mau bertobat. Allah kita adalah Allah yang begitu senang dengan yang namanya pertobatan, saudara. Kita melihat banyak orang, para tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai setelah mereka bertobat. Kita tahu bagaimana para tokoh-tokoh Alkitab, para murid-murid Tuhan Yesus memiliki kehidupan yang lama sebelum mereka bertobat. Tapi kemudian mereka berbalik, bertobat dari kehidupan lama mereka. Dan akhirnya Tuhan pakai dengan sungguh-sungguh luar biasa. Hanya dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Saya tidak perlu lagi berkata lagi tentang pertobatan. Karena saya yakin dan percaya semua adalah orang-orang yang sudah bertobat. Tapi kalau ada di antara kita yang hari-hari ini mulai meninggalkan Tuhan, hidup kembali kepada kehidupan yang lama, hidup kembali kepada kehidupan yang penuh dengan dosa. Kalau saudara rindu bangsa kita, kota kita Surabaya boleh diselamatkan, mari kita berbalik, bertobat dari jalan dan kehidupan kita yang jahat dan jauh daripada Tuhan. Hanya dikasih Tuhan, doa dari orang yang bertobat adalah doa yang berkenan hadapan. Firman Tuhan katakan Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati, yang memalingkan wajahnya kepada Tuhan dan bertobat. Maka Tuhan akan menolong kita semua. Oleh karena itu saudara sebagai umat Tuhan yang mencintai bangsa dan kota di mana Tuhan menempatkan di bumi pertiwi, di bumi Indonesia dan kota kita Surabaya, yang hari-hari ini sedang menghadapi persoalan yang cukup berat. Dan hanya bangsa kita, tapi seluruh bangsa di muka bumi harus menghadapi tantangan yang sama, harus menghadapi persoalan yang sama,
COVID-19. Saat ini kita melihat beberapa negara besar sedang mencari vaksin untuk mencari antivirusnya. Manusia boleh berusaha. Mari kita doakan para ahli pencipta vaksin ini, kita dukung di dalam doa. Namun di atas semua itu, tidak boleh melupakan Tuhan. Di atas semua itu, ada kuasa Tuhan. Kalau virus ini boleh ada, karena atas seizin Tuhan. Tuhan mengizinkannya, artinya Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang punya rencana. Di balik ini semua yang hari-hari ini mungkin kita tidak dapat memahami dan mengertinya. Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi seringkali kita tidak dapat menyelami apa yang Tuhan kerjakan dari awal hingga akhirnya di dalam kekekalan. Menjadi kasih Tuhan, kita tahu di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah. Balik semua ini ada Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah yang kita belum dapat memahami dan mengerti. Oleh karena itu saudara, dengan sungguh-sungguh mari kita memberikan hati kita untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Berikan hati kita untuk kota Surabaya tercinta. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 7 tadi. Mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan atau shalom untuk kota di mana Tuhan menempatkan kita semua. Cuma jadi kasih Tuhan dengan terus merendahkan hati. Mencari wajah Tuhan. Bertobat berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Percayalah, Tuhan akan mendengar doa kita. Mendengar seruan kita dari sorga. Dan memulihkan bangsa dan kota kita tercinta. Banyak dikasih Tuhan, mari kita ambil beban ini. Mari kita berikan hati kita untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. Mari kita memberikan hati kita untuk kota yang kita cintai ini. Kota Surabaya. Dengan merendahkan hati. Dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Meminta pengampunannya. Dengan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan senantiasa memberkati kota kita Surabaya. Melalukan kota Surabaya dari virus COVID-19. Kita rindu satu hari kelak, sekalipun kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi percayalah bangsa Indonesia, kota Surabaya akan dibebaskan dari virus COVID-19 karena Tuhan mengasihi kita semua. Mari jemaatnya dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua lutut dengan penuh kerendahan hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur firman-Mu sudah diperdengarkan bagi kami. Saat ini kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, umat Kristiani yang ada di kota Surabaya, kami mau mengambil sikap, memberikan hati kami untuk bangsa ini, bangsa Indonesia, karena kami mencintai bangsa ini. Kami mau mengambil sikap untuk memberikan hati ini untuk kota Surabaya. Karena kami mencintai kota kami,
kota Surabaya. Tuhan, urapilah para pemimpin bangsa kami, mulai dari pimpinan pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta dengan jajarannya. Di tingkat provinsi, para gubernur, di tingkat kota dan kabupaten, para wali kota dan para bupati. Tuhan, kami berdoa, bagi mereka kiranya Engkau memberikan hikmat dan akal budi dalam mengatasi virus ini. Dan kami percaya, seperti firman Tuhan katakan, satu hari kelak, badai ini pasti akan berlalu. Engkau sedang mempersiapkan satu rencana yang indah. Dan lebih daripada itu, semakin banyak orang yang akan merendahkan hati, mencari Tuhan dan bertobat, sehingga Engkau berkenan, sehingga Engkau akan memulihkan bangsa kami, Engkau akan memulihkan kota kami, Surabaya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Tapi kuasa Roh Kudus akan terus memateraikan di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk penginjil Gema Mustika yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat buat setiap kita jemaat Tuhan. Dan biarlah kita didorong terus untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jemaat kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk memberi persembahan. Jemaat dapat melihat di layar, itu di layar ada QR code. Jemaat dapat memberikan melalui GoPay, link, maupun dapat mentransfer di rekening gereja yang tertera juga di layar. Saya akan membacakan nat persembahan terlebih dahulu dari Mazmur nomor 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dan kita akan menyanyi dari KPPK nomor 423. Bapa Surgawi memeliharaku. KPPK 423. Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di darat atau lautan menderu, ku tak gentar, Dia tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun Ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, Dia tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bapa Surgawi memeliharaku, Bapa Surgawi memeliharaku. Jemaat dimohon berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan terus memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan mempedulikan kami,
Apapun yang menjadi pergumulan dan permasalahan, Tuhan dengar doa kami. Dan Tuhan juga memberkati, mencukupkan kami. Dan saat ini kami sudah memberikan persembahan, mendukung untuk pelayanan di gereja Tuhan, mendukung untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan kiranya juga memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, supaya itu boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan persembahan ini demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Jemaat, kita tetap berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi dan doa penutup dan doa berkat oleh penginjil Gema Mustika. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Menjadi dikasihi Tuhan, marilah kita terus memiliki beban dan hati berdoa untuk kota kita tercinta, bangsa kita tercinta, supaya Tuhan berbelas kasihan dan supaya Tuhan memulihkan bangsa dan negara kita. Marilah kita arahkan hati kita dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian pada hari ini selesai dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.